Wah wah wah, tepat diumumkan media lokal ini beberapa menit yang lalu. Patrick Kluivert buat pernyataan menohok tolak bertanding lawan Malaya. Bahkan sebut Malaysia bukan level Indonesia. Benarkah demikian? Nah, ini baru super top Marco Top. Jay Itzes dan Calvin Verdon mendadak dapatkan hadiah besar jelang lawan Cina dan Jepang. Apa ya kira-kira? Wah wah wah. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, Olero menyangkat bicara soal duel lawan Malaysia, sangat nekat berani sebut lawan Malaysia ini negara suka comot budaya Indonesia. Wah, benarkah beritanya? Simak penelusurannya di sini. Yes, doa publik terkabul. Tom Hai belak-belakan ungkap satu wonderkid timnas Indonesia yang bisa jadi andalan saat lawan Jepang. Siapakah sosoknya kira-kira? Tonton video ini sampai selesai. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Benar-benar gak habis pikir. Dikabarkan media lokal ini beberapa menit yang lalu. Patrick Kluivert buat pernyataan menohok tolak bertanding lawan Malaya. Bahkan sebut Malaysia bukan level Indonesia. Benarkah demikian? Temukan faktanya di sini. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda dijelaskan bahwa Kluivert yang dikenal dengan gaya tegas dan fokus pada progres jangka panjang tim menyatakan ketidaksenangannya terhadap keputusan tersebut. Ia menilai laga melawan Malaysia bukan hanya tidak relevan, tetapi justru menjadi langkah mundur dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Saya sangat kecewa. Kami sedang membangun tim yang mampu bersaing di level Asia bahkan dunia. Menghadapi Malaysia di FIFA Matchday bukan keputusan yang bijak. Dengan segala hormat, Malaysia bukan lawan yang selevel saat ini. Kita butuh tantangan yang lebih tinggi, bukan nostalgia rivalitas semu, tegas Kluivert dalam sesi konferensi pers di Jakarta, Selasa. Pelatih asal Belanda itu menilai bahwa FIFA Matchday seharusnya digunakan untuk mengasah kualitas tim dengan menghadapi negara-negara yang punya peringkat dan kualitas lebih tinggi. Kami punya target besar. Ranking FIFA, performa tim, dan kualitas permainan adalah prioritas. Bukan sekadar laga penuh emosi tanpa nilai taktis. Jika ingin berkembang, kita harus tinggalkan mentalitas euforia lokal dan mulai berpikir seperti tim besar, sambungnya. Lebih lanjut, Kluivert tak segan melontarkan kritik tajam terhadap Erick Thohir. Sebagai ketua umum, keputusan seperti ini seharusnya didiskusikan dengan tim pelatih. Sepak bola bukan soal politik atau pencitraan. Ini soal proyek jangka panjang. Saya butuh lawan yang bisa menguji kami, bukan yang mengundang nostalgia tanpa progres, katanya tajam. Pernyataan Kluivert ini sontak memicu reaksi di media sosial dan kalangan pengamat sepak bola nasional. Banyak pihak menilai pelatih berusia 48 tahun itu benar adanya timnas Indonesia saat ini tengah naik daun dengan pencapaian signifikan di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan seharusnya menghadapi lawan yang lebih kompetitif di FIFA Matchday. Usai ditelusuri oleh admin Indonesian Soccer, ternyata ini cuma karangan belaka, bahkan penulis web juga sudah konfirmasi ini hasil karangan AI untuk edukasi kita semua agar lebih bijak ke depannya. Bisa menggemparkan publik Asia, kembali dilansir situs web Fiksi Garuda, Olero angkat bicara soal duel lawan Malaysia, sangat nekat berani sebut lawan Malaysia ini negara suka comot budaya Indonesia. Wah, benarkah beritanya? Simak penelusurannya di sini. Dikabarkan tepat beberapa menit yang lalu oleh situs web Fiksi Garuda diungkapkan bahwa setelah pelatih Patrick Kluivert secara terbuka menyatakan penolakannya, kini giliran striker naturalisasi timnas Indonesia, Olero yang menyulut api kontroversi dengan pernyataan pedas, meremehkan kualitas timnas Malaysia hingga ke akar-akarnya. Dalam sesi wawancara usai latihan, yang tampil tajam sepanjang tahun 2025 tak ragu menyebut Malaysia sebagai tim pengisi jadwal kosong gak guna yang tak layak masuk kalender FIFA Matchday timnas Indonesia. Malaysia
Jujur saja, saya bahkan tak anggap mereka lawan. Mereka itu seperti tim latihan sparring, bukan untuk FIFA Matchday yang seharusnya menaikkan peringkat dan kualitas, ujar Romani dengan nada sinis. Kami sedang bicara soal lawan seperti Jepang, Korea Selatan, Qatar, atau negara Eropa yang bisa benar-benar menguji kekuatan dan taktik kami. Lalu tiba-tiba ada nama Malaysia muncul. Itu seperti menukar pertandingan Liga Champions dengan pertandingan antar RT. Malaysia benar-benar negara memalukan tukang comot budaya Indonesia. Romani bahkan menyebut bahwa menghadapi Malaysia di laga internasional resmi hanyalah buang waktu dan energi, serta tak memberi manfaat teknis apapun bagi timnas. Saya lebih baik main melawan klub Liga 1 terbaik daripada hadapi Malaysia. Setidaknya mereka main dengan motivasi tinggi. Malaysia, mereka datang dengan semangat rivalitas, tapi di lapangan kosong isinya. Tidak ada level, tidak ada struktur permainan, tidak ada bahaya. Satu kata, hiburan. Bukan kompetisi, tambahnya tajam. Ia juga menyinggung bahwa timnas Indonesia kini sudah berada di fase baru, mentalitas besar, proyek jangka panjang, dan cita-cita untuk mendobrak dominasi Asia. Kita bukan lagi tim Asia Tenggara yang puas dengan derby murahan dan rivalitas semu. Kami sedang membangun sesuatu yang besar. Dan Malaysia tidak termasuk dalam rencana itu. Mereka boleh bangga dengan sejarah, tapi kami fokus ke masa depan. FIFA Matchday bukan ajang nostalgia atau jual tiket. Ini soal reputasi dan arah sepak bola kita, tutup Romani. Pernyataan sang striker langsung meledak di berbagai platform media sosial. Tagar seperti hashtag tolak Malaysia dan hashtag FIFA Matchday berkualitas trending di X (Twitter). Sementara pihak FAM maupun media Malaysia belum memberikan reaksi resmi, sejumlah supporter Malaysia mulai menyerang balik lewat unggahan yang menuding Indonesia sombong karena baru menang beberapa kali. Setelah kembali ditelusuri oleh admin Indonesian Soccer, ternyata ini cuma karangan belaka, bahkan penulis web juga sudah konfirmasi ini hasil karangan AI untuk edukasi kita semua agar lebih bijak ke depannya. Jadi be smart ya guys. Pelatih juara Liga Inggris Liverpool Arne Slot asal Belanda ambil manuver gila datangkan Calvin Verdonk, bek kiri andalan timnas Indonesia musim depan. Ditebus dengan harga 5 triliun rupiah dari NEC Nijmegen. Dan dikontrak 5 tahun dengan gaji 10 miliar per bulan. Jadi 3 harapanku sekarang usai media Belanda bocorkan hal ini. Media asal Belanda Forse NEC memberikan respons positif terhadap penampilan Calvin Verdonk dalam laga terbaru bersama NEC Nijmegen. Penampilan solid pemain berusia 28 tahun itu diganjar dengan skor 7, nilai yang cukup baik dan mencerminkan performa konsistennya yang terus meningkat di tim. Hasil ini terasa makin spesial karena NEC berhasil meraih kemenangan 0-3 di kandang lawan karena prestasi yang disebut sebagai kemenangan pertama mereka dengan selisih sebesar itu di tempat tersebut. Dalam beberapa momen pertandingan, Verdonk tampil apik dan tangguh, terutama saat ia mendapat kepercayaan sebagai kapten tim. Dengan keluarnya Nuitins dan Proper, pemain asal Indonesia itu bermain dengan ban kapten hari ini. Mengisi posisi bek kiri, Verdonk sukses memenangkan beberapa duel penting dan menunjukkan akurasi umpan yang impresif. Penampilannya pun semakin solid di babak kedua. Sang pemain bertahan memenangkan duel-duelnya dan umpannya sangat akurat, lanjut laporan tersebut. Beberapa kali aksinya membuat pemain Ajax kesulitan mengembangkan serangan. Sektor kiri NEC menjadi lebih aman berkat ketangguhan Verdonk yang membuat sisi tersebut minim gangguan sepanjang pertandingan. Meski sempat kewalahan menghadapi Bertrand Traore di babak pertama, Verdonk menunjukkan respons cepat dan matang di babak kedua. Pada saat Bertrand Traore dapat melewatinya dengan mudah di babak pertama. Di babak kedua, Verdonk bermain lebih baik dan berhasil menghentikan banyak peluang, tutup Forse NEC. NEC sendiri masih menyisakan 2 pertandingan lagi di Eredivisie musim ini. Dengan 6 poin tersisa, mereka masih punya peluang untuk menembus papan atas klasemen. Menurut kamu, apakah Verdonk pantas terus dipanggil ke timnas Indonesia melihat performa seperti ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar.
Haha, sudah kicep duluan nih ye. Begini pernyataan mengenaskan mantan pelatih timnas Malaysia jelang duel super sengit timnas Indonesia versus Malaysia di FIFA Matchday September 2025. Sampai ngomong begini, semuanya auto tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Pelatih Persis Solo sekaligus mantan juru taktik timnas Malaysia Ong Kim Swee menyambut antusias rencana PSSI menggelar laga persahabatan antara timnas Indonesia dan Malaysia. Ia menyebut pertandingan tersebut bisa menjadi salah satu yang paling bergengsi meski hanya bertajuk uji coba. Oh, itu pasti akan menjadi salah satu pertandingan terbesar, ujar Ong Kim Swee. Kalau kita lihat Indonesia saat ini dalam kualifikasi Piala Dunia dan setiap pertandingan itu penting bagi mereka. Menurutnya meskipun bukan laga resmi, pertandingan melawan Malaysia akan tetap dipandang serius oleh skuad Garuda. Dan jika bermain melawan Malaysia walaupun dalam laga persahabatan, saya percaya mereka akan menganggap pertandingan itu seperti pertandingan yang cukup penting seperti kualifikasi Piala Dunia, ucapnya. Kamu tahu persaingan antara Malaysia dan Indonesia. Masing-masing pun tidak mau kalah, kata Ong Kim Swee. Ia juga menyoroti perubahan besar dalam komposisi pemain kedua tim dibandingkan era sebelumnya. Secara realistis, pemain yang ada di timnas Indonesia dan Malaysia sangat berbeda dari era saya maupun pelatih-pelatih sebelumnya di timnas Malaysia. Di mana sekarang pemain timnas Indonesia bisa dilihat ada 23 pemain naturalisasi, jadi itu merupakan situasi yang amat berbeda jika mereka bertemu, jelasnya. Ya, 100%. Kamu tahu supporter kita, supporter Indonesia, supporter Malaysia, ungkap Ong. Jadi, itu akan menarik, itu akan bagus. Itu akan bagus dalam hal sepak bola di mana kedua tim, saya percaya mereka akan mendapatkan apa yang diinginkan jika pertandingan itu terjadi sebelum kualifikasi Piala Dunia, lanjutnya. Tetap panas, saya percaya ini. Ini merupakan seperti mana Pak Erik bilang, sudah lama sekali, pungkas Ong Kim Swee. Kalau laga ini benar-benar digelar, menurut kamu siapa yang bakal lebih unggul timnas Indonesia atau Harimau Malaya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jay Itzes berhasil cetak 2 gol kemenangan bersama Venezia ketika lawan Fiorentina di lanjutan Liga Italia Serie A dini hari tadi yang sayangnya tidak terjadi. Namun ada hadiah kemenangan itu berefek luar biasa. Apa ya kira-kira efeknya? Temukan jawabannya di sini. Jay Itzes tampil gemilang dan memimpin langsung Venezia FC keluar dari zona degradasi Liga Italia 2024 hingga 2025. Pada Giornata ke-36, tim berjulukan I Lagunari ini sukses menundukkan Fiorentina dengan skor tipis 2-1. Laga seru ini berlangsung di kandang mereka, Stadion Pierluigi Penzo, Venezia, Italia, Selasa (13 Mei 2025) dini hari waktu Indonesia Barat. Itzes tak hanya bermain penuh selama 90 menit, tapi juga dipercaya sebagai kapten tim. Bek andalan timnas Indonesia ini turun bersama Joel Singtiene dan Fali Cande di lini belakang. Berdasarkan data dari Aiscore, Itzes mencatatkan 2 kali clearance dalam kurung sapuan bersih dan memenangkan 1 duel udara dari 2 kali percobaan. Tak hanya kuat dalam bertahan, pemain berusia 24 tahun ini juga tampil efektif dalam distribusi bola. Akurasi umpannya mencapai 83% angka yang menunjukkan kepercayaan dan kualitasnya dalam membangun serangan dari lini belakang. Kemenangan ini menjadi sangat penting bagi Venezia. Dengan tambahan 3 poin, mereka sementara waktu keluar dari zona degradasi dan kini menempati posisi ke-15 klasemen sementara Serie A dengan raihan 29 poin dari 36 pertandingan. Namun perjuangan belum selesai. Venezia masih harus melewati 2 laga krusial lainnya bertandang ke markas Cagliari di Sardegna Arena pada 18 Mei. Lalu menjamu raksasa Juventus di laga pamungkas pada 25 Mei di Pierluigi Penzo Stadium. Apa pendapat kamu soal penampilan Jay Itzes sebagai kapten Venezia? Layak gak dia terus dipercaya bahwa tim ini bertahan di Serie A? Tulis komentarmu. Ini jelas berkat gemblengan sepak bola Eropa dan Inggris, Marcelino Ferdinand mendadak sangat berani ambil keputusan ini jelang lawan Cina dan Jepang. Apa ya kira-kira langkah yang dia ambil? Simak penjelasannya di sini. Marcelino Ferdinand dikabarkan akan kembali memperkuat timnas Indonesia setelah mendapat panggilan dari pelatih baru,
Patrick Kluivert. Menyambut tantangan dua laga penting yang akan datang, pemain muda berbakat ini menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi. "Saya bangga bisa jadi bagian dari Formula," ujar Marcelino Ferdinand. Tak hanya soal performa di atas lapangan, Marcelino juga menekankan pentingnya kekuatan mental dan fisik dalam kesehariannya. "Di lapangan saya butuh kekuatan, tapi di luar lapangan saya juga butuh kepercayaan diri," tambahnya. Dalam kesempatan yang sama, ia menyebutkan bagaimana produk perawatan gigi turut mendukung rutinitasnya. "Formula Neo 7 membantu saya tetap kuat dengan senyuman terbaik," kata Marcelino. Vice President Marketing Formula Indonesia, Jennifer Francis Cha, pun menegaskan pesan penting dari kampanye ini. Ia mengajak masyarakat untuk memperkuat diri dimulai dari hal paling mendasar, yaitu menjaga kesehatan mulut. "Menyikat gigi dengan benar adalah langkah awal untuk membangun kekuatan bagi diri sendiri, keluarga, dan Indonesia," ucap Jennifer. "Kami percaya kekuatan bangsa dimulai dari individu yang sehat dan percaya diri." Gimana menurut kamu soal kepercayaan diri Marcelino dan kampanye kesehatan ini? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Sumpah gak masuk akal dan konyol. Federasi Sepak Bola Malaysia benar-benar gak tahu diri. Cuma lawan negara antah berantah, bisa-bisanya mematok harga tiket kayak gini. Bisa-bisa itu stadion sepi kayak kuburan. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Malaysia bersiap menghadapi lawan tangguh dalam laga uji coba jelang kualifikasi Piala Asia 2027. Kali ini, skuad asuhan Peter Klamovski akan berhadapan dengan Tanjung Verde, tim asal Afrika yang saat ini berada di peringkat ke-72 FIFA. Laga pertama akan berlangsung di Stadion Sepak Bola Kuala Lumpur, Ceras, pada Kamis 29 Mei 2025 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Menariknya, Malaysia dan Tanjung Verde akan melakoni dua pertandingan di mana laga kedua digelar tertutup di Stadion Bukit Jalil pada Selasa 3 Juni 2025. Penjualan tiket pun sudah dibuka mulai Senin 12 Mei 2025 dan hanya dilakukan secara daring melalui situs www.tickethotline.com.my. Harga tiket laga ini adalah tiket umum RM40 dalam kurung sekitar Rp154.000, tiket anak-anak dalam kurung usia 612 tahun, RM5 dalam kurung sekitar Rp19.000. Untuk laga kualifikasi Piala Asia 2027 antara Malaysia versus Vietnam, harga tiket dibanderol sebagai berikut: tiket terbuka RM40, tiket premium RM70 dalam kurung sekitar Rp271.000, tiket anak-anak RM5. Semua tiket dijual secara daring dan tidak akan ada penjualan langsung di stadion untuk kedua pertandingan. Laga uji coba ini dipandang penting sebagai pemanasan sebelum duel krusial melawan Vietnam. Malaysia dan Vietnam diprediksi menjadi dua favorit kuat untuk lolos ke putaran final Piala Asia 2027, mengungguli Nepal dan Laos di grup mereka. Hanya pemuncak klasemen yang akan melaju otomatis ke Piala Asia, sehingga persiapan matang menjadi kunci. Namun tak semua pihak sepakat dengan harga tiket laga uji coba ini. Akun penggemar sepak bola Indonesia, Indonesian Soccer, menyebut harga RM40 dalam kurung Rp154.000 terlalu mahal untuk laga persahabatan yang dianggap ecek-ecek. Menurut kamu, apakah harga tiket tersebut wajar untuk laga uji coba seperti ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Wah, ternyata diam-diam Tom Haye lakukan aksi berkelas ini jelang lawan Cina dan Jepang. Fans timnas Indonesia dibuat takjub nih akan hal itu. Penasaran? Ini dia. Haye pun turut bangga dengan Marcelino yang berhasil menjalani debutnya. Gelandang timnas Indonesia itu juga senang melihat Romani karena dirasa bermain baik pada laga tersebut. Ya, bagi dia pasti itu adalah momen yang sangat indah. Saya juga melihatnya dan saya benar-benar merasa sangat senang untuknya, kata Haye, dilansir dari kanal YouTube The Highway, Selasa dalam kurung 13 Mei 2025. Saya rasa minggu terakhir bagi Oxford United berjalan sangat baik. Menurut saya, kalau Anda lihat, Ole terlihat tenang dan percaya diri, ungkap The Professor. Tapi tentu saja pertandingannya sangat ketat. Dan pada akhirnya mereka berhasil mengamankan semuanya dan tetap bertahan di liga. Itu sangat indah, tukas Haye.
Pesepak bola berusia 30 tahun itu mengatakan penampilan debut Marcelino layak diapresiasi. Pasalnya, dia berhasil merasakan atmosfer pertandingan di divisi Championship yang merupakan salah satu kompetisi terbaik di dunia. Dan juga untuk Marcelino yang akhirnya melakukan debutnya di Championship yang merupakan salah satu liga terbaik di dunia. Jadi, semuanya adalah hal-hal yang positif, pungkas Haye. Menurut kamu, apakah Marcelino sudah siap bersaing secara reguler di Championship? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Wow, keras dan tajam sindirinnya. Media Korea berani sebut kayak gini usai Patrick Kluivert terpergok ada di Spanyol padahal timnas Indonesia kurang dari sebulan lawan Cina. Kira-kira kenapa ya? Patrick Kluivert memang sempat berada di Barcelona untuk menyaksikan mantan timnya tersebut bersama legenda-legenda lain seperti Ronaldinho dan Edgar Davids. Keputusan Patrick Kluivert tersebut mendapat sindiran keras dari media asal Korea Selatan, News MT, karena timnas Indonesia saat ini tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi dua partai krusial melawan Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025 mendatang. Laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Suita City Football Stadium. Apakah melaju ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya tidak ada dalam rencana? Tindakan Patrick Kluivert dalam kurung 49 Belanda, penerus Shin Tae-yong dalam kurung 55 direktur non-eksekutif Seongnam FC saat ini yang mengambil alih pelatih Indonesia, terlibat dalam kontroversi, tulis News MT. Namun pelatih Kluivert pergi ke Spanyol untuk menonton pertandingan mantan timnya dengan kualifikasi Piala Dunia sekitar sebulan lagi, tulis MT. Media itu lanjut membandingkannya dengan Jurgen Klinsmann yang sempat menuai kontroversi karena dianggap malas bekerja saat menangani Son Heung-min dan kolega. Pada saat itu pelatih asal Jerman ini memang jarang berada di Korea Selatan untuk memantau kompetisi domestik. Dia hanya datang ketika akan menjalani pertandingan. Hal ini juga sempat menuai kritik dari Presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan, Chung Mong-gyu, sebelum memutuskan untuk memberhentikannya sebagai pelatih. Klinsmann gagal menunjukkan kepemimpinan. Setelah diskusi yang komprehensif, KFA memutuskan untuk mengganti pelatih. Ia kurang memiliki daya saing dalam manajemen permainan, sikap kerja, dan manajemen pemain, kata Chung Mong-gyu. Tak heran banyak publik yang menilai bahwa Jurgen Klinsmann gagal total selama menangani timnas Korea Selatan karena tidak berhasil mempersembahkan trofi Piala Asia 2023. Menurut kamu wajar nggak kalau Kluivert dikritik soal kepergiannya ke Barcelona? Apakah ini bisa memengaruhi persiapan timnas Indonesia? Yuk, sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Yes, mantap, doa publik terkabul. Timnas Indonesia auto lega. Manajemen klub Arema FC pertimbangkan tinggalkan kota Malang karena hal bodoh ini, yaitu pelemparan Aremania ke bus Persik Kediri. Sampai semuanya terkejut. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi mengungkapkan kekecewaan besar atas insiden pelemparan batu ke bus Persik Kediri saat keluar dari Stadion Kanjuruhan, Malang. Kejadian ini disebutnya sebagai kemunduran besar yang menghapus perjuangan Arema selama 3 tahun untuk bisa kembali bermain di kandang sendiri pasca tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang. Kita kecewa dengan beberapa stakeholders pertandingan kemarin. 3 tahun kami berusaha mempertahankan eksistensi klub. Bersungguh-sungguh untuk kembali ke rumah sendiri, ucap Yusrinal Fitriandi melalui keterangan resminya. Di sisi lain, kata Inal sapaan akrabnya ketika banyak pihak mencaci maki klub, manajemen tetap berjuang mati-matian menghadapi masa sulit, terutama di tengah keterbatasan dana akibat terusir dari kandang. Rasanya hanya cukup sisa tenaga, semangat, dan niat tulus mempertahankan klub ini. Kami terasa sudah berdarah-darah sekuat daya dan upaya kami lakukan, namun hasilnya seakan-akan kita tidak dihormati di sini, tegasnya. Laga kemarin itu level renpam, dalam kurung, rencana pengamanan, high risk match, dan Arema FC sudah penuhi semuanya. Kami prihatin kejadian pelemparan bus Persik terjadi di area zona 4 di luar area stadion yang menjadi konsen pihak keamanan, ungkapnya.
Karena itulah, lanjut Inal, Arema FC mempertimbangkan masa depan Singo Edan di sisa kompetisi Liga 1 musim ini, terutama soal kemungkinan tidak bermain di kandang sendiri. Kami mempertimbangkan untuk tidak bermain di Stadion Kanjuruhan dalam waktu dekat, tukasnya. Menurut kamu, apakah keputusan Arema FC untuk tidak bermain di Kanjuruhan sudah tepat? Bagaimana seharusnya semua pihak bertanggung jawab atas kejadian ini? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar.